Hai teman-teman, kembali lagi di channel Matematika. Perkenalkan, nama saya Karisma. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika STAMUK 2016 di Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang limit. Lebih tepatnya konsep dasar limit. Oleh sebab itu, pelajari dan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa ambil manfaat baik untuk pembelajaran yang lebih baik. Kita akan mulai belajar tentang limit, konsep dasar limit. Sebelum kita masuk ke konsep dasar limit, kita akan mempelajari pendahuluan atau syarat pembelajaran limit, yaitu masalah keterbagian. Yang pertama, 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 0 sama dengan 0, berarti 6 sama dengan 0 dikali 0. 6 bagi 0 sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 6 kali 0. Tentu dua pernyataan 6 sama dengan 0 kali 0 dan 6 sama dengan 6 kali 0 adalah salah. Maka dapat disimpulkan 6 bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Untuk contoh selanjutnya, 0 dibagi 0 sama dengan 0. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. 0 bagi 0 sama dengan 1. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. Dari beberapa contoh di atas, kita ambil kesimpulan. Untuk setiap bilangan C dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi dengan syarat C tidak sama dengan 0 dan C elemen bilangan real. Maka 0 per 0 sama dengan bentuk tak tentu. Baik, syarat yang kedua adalah menghitung nilai suatu fungsi. Diketahui fungsi f dalam himpunan bilangan real dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 2 per x kurang 5. Untuk x sama dengan 2, f2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1 per 2 kurang 5. Hasilnya adalah min 1 per 3. Untuk x sama dengan 6, f6 sama dengan 6 pangkat 2 kurang 2 kali 6 tambah 1 per 6 kurang 5, maka hasilnya sama dengan 13. Sekarang kita akan masuk ke pengertian limit fungsi. Ada fungsi f dalam himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3 per x kurang 1. Kita ambil 3 permisalan nilai x. Yang pertama, untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 3 per 2 kurang 1 sama dengan min 1. Untuk x sama dengan 0, f0 sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 tambah 3 per 0 kurang 1, hasilnya min 3. Untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 tambah 3 per 1 kurang 1, hasilnya 0 per 0 sama dengan bentuk tak tentu. Perhatikan gambar grafisnya. Kita lihat pada gambar. Untuk x sama dengan 2, maka nilainya min 1. Untuk x sama dengan 0, maka nilainya min 3. Dan untuk x sama dengan 1, maka nilainya tidak tentu atau bentuk tak tentu. Nah, kita lihat untuk x sama dengan 1, maka kita peroleh bentuk tak tentu. Nah, bagaimana jika x-nya mendekati 1? Berapakah nilai dari y atau berapakah nilainya?
Maka kita dapat masalah jika X mendekati 1 maka nilai fx mendekati berapa? Untuk menjawab masalah tersebut, maka perhatikan tabel nilai fungsi fx berikut. Dari tabel dapat kita lihat, jika nilai X sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan min 3. Jika X sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan min 1. Jika X-nya sama dengan 1, maka fx-nya 0 per 0. Nah, di tabel juga diterangkan jika nilai X-nya ke kiri atau mendekati 1 ke kiri dan X-nya ke kanan mendekati 1 ke kanan. Kita lihat dari 0,9, maka fx-nya min 2,1. Nah, jika nilai X-nya mendekati 1 ke kanan dan nilai X-nya 1,9, maka fx-nya min 1,1. Begitu juga seterusnya sampai nilainya 0,9999 dan sampai nilainya 1,0009. Jika nilai X-nya mendekati 1 ke kiri, maka nilai fx-nya min 2. Jika nilai X-nya mendekati 1 ke kanan, maka nilai fx-nya mendekati 2. Nah, dapat kita simpulkan, jika nilai X mendekati 1, maka nilai fx mendekati 2. Dikatakan limit fungsi fx untuk X mendekati 1 sama dengan min 2 dituliskan dengan sebagai berikut. Nah, dari hal tersebut kita memperoleh definisi non-formal, yaitu limit fungsi fx di mana X menuju A sama dengan L jika dan hanya jika nilai X mendekati A, maka nilai fx mendekati L. Nah, dapat kita lihat pada tabel sebelumnya, jika kita ingin menghitung nilai dari limit, kita tidak menggunakan tabel tersebut. Nah, coba perhatikan penyelesaian limit di bawah. Limit fungsi X pangkat 2 dikurang 4 tambah 3 per X kurang 1 X menuju 1 sama dengan limit fungsi X kurang 3 dikali X kurang 1 per X kurang 1 dengan X menuju 1. Mengapa X kurang 3 dikali X kurang 1 itu hasil dari pemfaktoran X kuadrat kurang 4X tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 2. Jadi, limit fungsi X kuadrat kurang 4X tambah 3 per X kurang 1 X menuju 1 sama dengan min 2. Nah, dari beberapa langkah yang sudah kita lalui, kita peroleh jika fx fungsi aljabar, maka limit fungsi fx X menuju A disebut limit fungsi aljabar. Nah, langkah-langkah untuk menghitung limit kita peroleh ialah yang pertama, hitunglah nilai FA-nya. Baru setelah itu, yang kedua, jika FA tidak sama dengan 0, maka limit fungsi fx X menuju A sama dengan FA. Dan yang ketiga, jika FA sama dengan 0 per 0, maka fx harus disederhanakan terlebih dahulu. Caranya sebagai berikut. Jika fx berbentuk suku banyak, maka fx difaktorkan. Jika fx mengandung bentuk akar, maka fx dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, beberapa pembelajar limit selanjutnya sebelumnya pasti sudah membantu kalian kan dalam mempelajari limit. Nah, berikut ada contoh soal yang harus kalian selesaikan sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Maka soalnya hitunglah limit berikut. Limit fungsi 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 per x kuadrat tambah 4x kurang 15 x menuju min 5. Selesaikan dan jawab di kolom komentar ya.
Bagaimana videonya? Membantu bukan? Semoga pembelajaran limit kalian dapat menghasilkan hasil yang baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.